Oke, jadi topik kita hari ini adalah intercompany profit transaction yang terkait dengan bond. Ya, oke. Jadi misalkan gini, misalkan 2 Januari ya 2020 company P acquired misalnya 90% ya company S. Company P mengakuisisi 90% ya kepemilikan ownership in company S. Oke, dengan harga katakanlah harganya itu misalkan $180.000 ya. Oke, equity of S ya at the time of acquisition ya, misalnya equity dari S pada saat akuisisi katakanlah ada 210.000 gitu ya. Oke, consist of common stock. Capital stock-nya misalkan katakanlah 150.000 and return earning ya berarti selisihnya ya 60.000. Oke, coba kita lihat dulu di sini ya. 2 Januari company P mengakuisisi 90% kepemilikan ya di company S. Ya, terus dengan harga 180 ya, terus selanjutnya ekuitas dari S pada saat akuisisi adalah 210. Oke, berarti kita lihat dulu ya. Investment in S berapa di sini? 180 ya. 80.000. Ini untuk berapa persen kepemilikan? 90 ya. Oke. Ownership 90. Nah, berarti kita implied ya, implied fair value-nya ya. Berarti kalau 180.000 itu mencerminkan atau mewakili 90%, maka 100%-nya berapa gitu kan? Oke. Maka 100%-nya berapa? Fair value-nya dari S 100 dibagi 90 kali 180 ya. Oke, 200.000. Oke. Sementara ya di sini equity of S-nya oh, di sini saya ganti ya. Equity-nya jangan 210 ya, tapi equity-nya misalkan di sini 190.000. Oke, consist of capital 150 dan return earning ya. Return earning-nya berarti 40 ya. Nah, saya ganti. Ya. Jadi investment 180 kan di implied ya, betul nggak? Di gross up. Ya, jadi di gross up kalau 180.000 itu mencerminkan 90%, maka 100%-nya berapa? 200 ya harusnya ya. Nah, sementara equity dari S-nya berapa? Equity dari S-nya di sini ada 190.000 ya. Maka akan muncul apa? Goodwill ya, betul nggak? Goodwill ya 200 kurang 190.000. Oke ya. Oke, nah sekarang ya misalnya on 1 ya 2 Januari 2020 company S issued bonds payable. Ya, dia menerbitkan surat utang. Ya. Company S menerbitkan surat utang ya bonds payable ya with price katakanlah price-nya itu sebesar price-nya itu katakanlah dia menerbitkan sebesar 50.000 ya. Oke. Nominal value-nya misalkan katakanlah 40.000. Ya, jangka waktunya 4 years. 4 years.
Coupon rate-nya. Oke, coupon rate-nya berarti bunganya ya. Suku bunganya misalkan katakanlah di sini bunganya itu sebesar misalnya 8% ya per tahun. Oke, interest is paid every January 1st and 31st and 1 Juli, sorry. Jadi interest dibayar, ya. Amortisasinya untuk simplicity ya. Oke. Ya, using straight line. Kalau dulu kan pas kita belajar intermediate ya, menggunakan suku bunga efektif ya, betul nggak? Di present value kan gitu ya, diamortisasi dengan suku bunga efektif. Nah, ini buat simplicity-nya kita pakai straight line aja ya. Gitu. Karena dianggap kalian udah mengerti gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita jurnal dulu nih. 2 Januari ya. 2 Januari. Oh ya, di sini misalnya on 1 Juli 2020 company P acquired ya. Both ya, company P membeli ya. Membeli 70% ya. Bonds payable ya. Company P bought 70% as bonds payable from the market with price. Oke, nanti price-nya nanti ya. Jadi ngerti nggak maksudnya? Jadi 2 Januari P itu kan mengakuisisi S, itu kan jadi anaknya. Ya. Jadi anaknya. Terus kebetulan 2 Januari itu juga si S menerbitkan obligasi ke pasar ya. Terus tanggal 1 Juli bonds-nya si S yang ada di pasar ya, yang lagi beredar di pasar itu dibeli oleh P. Ya, ngerti ya? Tapi dibelinya hanya berapa? 70%. Nah, ini kan berarti kita bilang sebagai upstream berarti ya. Oke, sebagai upstream. Jadi sekarang si P beli bonds-nya si S tapi dari market ya, dari market. Oke, nah sekarang kita buat jurnal dulu deh ya. Jurnal in P, ini jurnal di S. Ya. Jurnal di P dulu kita lihat tanggal 2 Januari 2020 ya. Berarti dia jurnal apa? Investment in S, itu enggak? Pada cash. Ya, berapa dia investasi? 180.000. Oke. Terus di P di S ya. Dia kan cuma ngejurnal, dia nerbitin bonds ya, betul nggak? Cash pada bonds payable. Ya. 2 Januari company S issue bonds payable 50.000. Gitu ya. Oke. Nominalnya 40.000 dan seterusnya. Nah, terus di sini kan ini kan jurnal di P, jurnal di S. Terus di 1 Juli 2020 kan dibilang company P ya, both company P itu harus bayar bunga atas obligasinya, betul nggak? Ya, berarti interest expense pada cash. Ya, berarti interest expense yang harus dia bayar berapa? Berarti 40.000 dari 40.000 ya. 40.000 dikali 8% kali 6/12. Betul nggak? Ya, 8% itu kan 1 tahun. Ya. Dia bayar bunga berarti 40.000 kali 8% kali 6/12. 1.006. Terus dia juga harus mengamortisasi ya. Ini kan 50/40 berarti kan ada premium 10.000 ya. Nah, premium 10.000 itu harus diamortisasi juga. Berarti amortization per year itu kan berarti 10.000 ya. Amortization of premium ya. Of premium
per year. Berarti berapa? Ya, 10.000 bagi 4. Ya enggak? Ya, 10.000 bagi 4. Berarti kalau cuman setengah tahun, ya berarti sama ya. Berarti dia harus jurnal lagi, intinya berkurang berarti ya. Berarti bonds payable ya pada interest expense. Ya, berarti cuman setengah tahun ya. 2.500 kali 6 per 12. Ya. Oke. Ya. 2.500 ya. 2.500 kali 6 per 12. Gitu ya. Oke. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, udah. Terus 31 Desember juga dia akan catat lagi. Oh ya, di sini 31 Desember dia catat dengan hal yang sama ya berarti ya. Oke. Interest expense pada cash ya sama sama ya. Interest expense pada cash sama di sini karena kan nanti dia bayar bunganya tiap tanggal 1 Januari sampai 1 Juli. Berarti 1 Januari berarti di sini belum bayar tapi di sini apa? Interest payable. Ya enggak? Oke. Amortization juga sama, berarti di BP pada interest expense sama ya, cuman pengulangan aja. Bedanya di sini dia interest payable. Oke. Nah, terus selanjutnya kita lihat, nah siapa? Si P tanggal 1 Juli beli 70% S bonds payable dari market. Ya. Oke, di sini sekarang kita lihat 1 Juli. Ya, kalau P itu kan beli bondsnya si S dari pasar. Jadi sama S itu ya nggak perlu di jurnal apa-apa gitu ya. Yang pasti kan bondsnya si S itu kan tetap beredar ya. Jadi nggak ada jurnal di S terkait dengan pembeliannya oleh si P. Ya. Berarti 1 Juli ya. Di sini kita lihat tanggal 1 Juli itu kan 50.000 kurang 2.500 ya. 50.000 2.500 kan dia berarti nilainya 50.000 2.500 berarti 47.500 ya. Kan udah dikurangi ya. 50.000 kurang 1.250 ya. 50.000 kurang 1.250 berarti kan nilainya 48.75 48.750. Nah, di sini dia beli ya 48.750 kali 70%-nya 34 ya, oke. Di sini dia beli dengan harga ya. Oke, 35.000. Oke. Nah, gitu aja ya. Jadi dengan ya berarti di sini dia catat apa? Investment in bond ya pada cash ya. Dia beli bonds itu dengan harga 335. Sampai sini ngerti ya? Oke, jurnal di P dan jurnal di S ya. 35 ya. Dia beli dari pasar bondsnya si S dengan harga 35.000. Oke, terus sekarang 31 Desember ya. Si P itu akan jurnal apa? Si P akan jurnal dia terima bunga, betul nggak? Ya, dia akan terima bunga berarti interest receivable pada interest revenue. Oke, berarti dia akan terima bunga berapa? Ya. Berarti kan dia cuma punya 70%-nya dari 40.000 ya. Berarti 70% kali 40.000 kali 8% kali 6 per 12. Ya nggak? Karena cuma 70% kan yang dia miliki ya. 70% kali 40.000 kali 8% kali 6 per 12. Ya, 70% kali 40.000 kali 8% kali 6 per 2 ya 112 ya interest receivable pada interest revenue. Terus dia juga akan mengamortize. Ya di sini kan berarti nominalnya yang dia beli berapa? Nominalnya kan berarti yang dia beli kan nominalnya berapa? 40.000 kali 70%. Ya, 40.000 kali 70%. Ya, 28.
Ya, nominalnya kan 28.000 ya. Berarti di sini dia beli dengan harga 35 ya. Dia beli dengan harga 35.000. Betul ya? Oke. Jadi di sini kan tadi 50.000 kurang 50.000 itu dikurang 1250 ya. Kan 48, 70% kali 48 ini 34 1254 ya. Oke, nominalnya itu kan 28.000. 40.000 kali 70% 28. Berarti kan ada selisih ya. Selisih, berarti ada premium. Ada premium berapa? 35.000 kurang 28. 35 kurang 28. Ya, ada premium sebesar berapa? 7.000 ya. Oke. Berarti di sini premium juga harus diamortize dengan garis lurus ya. Berarti di sini dia amortization-nya year-nya berapa? 7.000 dibagi dengan berapa tahun? Tadi kan umurnya itu 4 tahun. Dibeli 1 Juli, berarti udah berkurang setengah tahun ya. Berarti kan sisanya tinggal 3,5 tahun ya, dibagi 3,5 year ya. Oke, amortisasi per tahunnya ini berarti ya 7.000 dibagi 3,5 tahun. Oke, berarti amortisasi per tahunnya itu adalah 2.000 ya, 7.000 dibagi 3,5 tahun. Berarti di sini dia akan jurnal apa? Investmentnya makin lama makin kurang ya. Berarti interest revenue ya pada investment in bond. Ya, interest revenue pada investment in bond ya. Berapa di sini berarti cuma 6/12 ya. 6/12 dikali dengan 2.000. 6/12 kali 2.000 ya, 1.000. Nah, ini udah mulai complicated nih ya. Oke, udah mulai complicated. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita bikin seolah-olah konsolnya ya, bikin consolidated-nya ya. Consolidated ya, financial statement ya. Per 31 Desember 2002 ya. Consolidated financial statement per 31 Desember 2020. Oke, di sini ada perusahaan P, S, debit, kredit, ini konsolnya ya. Coba kita masukkan. Misalkan di sini ada sales. Ya, ada penjualan. Ada penjualan ya. Di sini penjualan misalkan ya katakanlah 80.000 misalnya. Di sini 50.000. Berarti di konsol langsung ya. Konsolidasinya 80.000 tambah 50.000. Ya, ini kan jurnal adjustment dan elimination. Ya. Oke. 80 dan 50 130 ya. Misalkan dikurangi dengan COGS, katakanlah gitu ya. COGS-nya misalkan di sini 50.000 ya, di sini COGS-nya 20.000. Ya, berarti COGS total 50 tambah 2 ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya yang ciri khas dari bonds. Nah, di sini kita akui dulu nanti ada income from S ya. Oke, tapi ini nanti aja. Income from S-nya berapa? Oke, sekarang masing-masing yang diakui yang terkait dengan bonds coba ya. Oke, interest expense. Nah, si S akan mengakui interest expense berapa selama setahun? Berarti interest expense yang akan diakui adalah ini ya. Pertama 1.600
Ini yang 1 Juli 1.600 dikurang 1.250 ya, tambah 1.600 kurang 1.25 gitu ya. Dia akan mengakui interest expense total 700 ya, 1.600 terus kurang 1.250 ya. Lalu ada lagi 1.600 kurang 1.250. Oke ya. Oke, berarti yang harus dia eliminasi yang bagian yang hanya dimiliki oleh si P. Ya. Bagian yang hanya dimiliki oleh si P berarti cuma dari 1 Juli ke 31 Desember. Berarti dia harus eliminasi yang mana? Dia harus eliminasi ya ini. Ya, 1.600 ini kan berarti dari Juli, kan kepemilikan si P kan baru dari 1 Juli. Ya, berarti 1 Juli sampai 31 Desember berarti yang dieliminasi ini ya. 1.600 kurang 1.250 ya, berarti kali berapa? 70 per 70% gitu. Ya, karena karena kan upstream. Jadi interest expense ini berarti terkait dengan induk ya. Berarti dieliminasi yang 70%-nya. Ya, berarti dieliminasi sebesar 245. Itu ya. Oke, dieliminasi sebesar 245. Terus selanjutnya di sini ada interest revenue. Nah, si P kan ngakuin interest revenue. Ya, berapa interest revenue yang diakui sama dia? 1120 kurang 1000 gitu ya. 120. Nah, ini berarti ya juga harus dieliminasi, betul nggak? Ya, berarti di debit kita eliminate 120. Ya, berarti di sini yang kita akui kan cuma berapa? 700 kurang 245. Ini berarti sama sekali nggak ada ya. 120, 102. Gitu kan? Oke. Terus kan biasa ada NCI share ya. Ada NCI share itu nanti ya. Oke, sekarang net income dulu. Oke. Net income. Oke, net income CS kita lihat ya. 50.000 kurang 20 kurang 700. Ya enggak? 29.300. Nah, sekarang kita cari nih income from S-nya berapa? Ya. Laba dari anak. Oke, berarti income from S kita cari ya. Income from S ya, karena ini upstream ya. Oh ya, ada satu lagi. Di sini nanti harus diakui adanya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Pada saat beli obligasinya ini kondisinya untung atau rugi? Ya. Di sini ada yang namanya gain atau loss from bonds payable redemption. Jadi dianggap tadi kan si S jual obligasi keluar ke pasar gitu ya. Lalu dibeli oleh si P yang notabene P sama S itu kan sebenarnya satu perusahaan, satu entitas. Ya, jadi sebenarnya ya obligasi yang terbit di luar itu dibeli oleh induknya sendiri, berarti itu sama aja kayak di redeem gitu. Ya, ditebus. Nah, ditebus itu nanti ada keuntungan kerugian. Coba kita lihat ya. Keuntungan kerugian dari redemption-nya ini berapa? Ya. Keuntungan kerugian dari redemption-nya ini berapa? Coba kita hitung ya. Oke. Kita cari dulu gain on loss or redemption. Kita lihat dulu ya. Tadi kan dibeli harga beli berapa? Ya. Harga beli obligasi ya, redemption price-nya tadi berapa? Redemption price-nya kan 35.000, betul nggak? Ya. Sementara book value-nya, book value of bonds pada saat itu berapa? Ya. Pada saat itu kan book value of bond-nya 50.000 dikurangi dengan amortisasi ya, dikurangi dengan 1.250. Nah, berarti 50.000 ya, 50.000 kurang 1.250 dikali 70%. Nah, karena yang ditebus cuma 70%-nya. Ya, berarti di sini 50.000 kurang 1.250 ya, dikali 70%. Ya, 34. Nah, berarti di sini ada
Berarti kan book value-nya harusnya 34.125, tapi dibeli dengan harga 35. Berarti dia belinya lebih mahal, berarti rugi ya. Loss on redemption. Gitu. Karena harga belinya lebih mahal. Ya, 35 kurang 34. Nah, 1875. Berarti di sini ada loss. Loss from bonds payable redemption. Ya, loss dari kerugian penarikan ya. Oke, itu munculnya nanti di konsol kali itu. Ya, berarti loss-nya berapa? 875. Nah, ya ada 875. Loss from redemption. Nah, di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari income from S ya. Berarti income from S. Nah, itu berapa? Berarti berapa persen dia kepemilikannya? 90%. Berarti 90% dikali berapa? 29.300 ya. Dikurang loss on redemption 875 ditambah amortisasi dari loss on redemption ya. Oke, 875 ya. Jadi amortization ya from loss on redemption berapa di sini? Berarti 875 ya. 875 amortization per tahunnya dulu aja ya. Amortization per year. Oke, berarti 875 dibagi 3,5 tahun. Kan sisanya tinggal 3,5 tahun ya. 875 dibagi dengan 3,5 tahun ya. Oke, berarti 2,5. Berarti amortisasi per ya. Per ininya amortisasi per 6 bulan. Per 6 month. Ya, berarti 6 per 12 kali 250. 6 per 12 kali 2,5. Oke. 125 ya. Berarti di sini income from-nya 90% kali 29.300 ya, net income-nya si S kurang 875 kurang loss on redemption ditambah ya 125. Gitu ya. Oke, nanti kita akan dapat 90% dikali 29.300 kurang 875 ya tambah 12 ya 25695. Berarti di sini 25695 ya. Nah, ini nanti akan dieliminasi. Berarti di debit 25695, di sini berapa? 0 ya. 25695 kurang 25695. Oke ya. Nah, terus NCI share, nah ini juga sama ya. NCI share-nya berarti karena ini upstream ya. NCI share berarti sama ya. Berarti berapa persen? 10%-nya ya. Kali 29.300 ya. 29.300 lalu dikurang 875 tambah 125. Gitu ya. 10% kali 29.300 kurang 875 tambah 125. Oke, 2855. NCI share berarti di sini ya 2855. Ya, akan muncul di sini 2855. Ya. Oke. Loss on redemption 875 di sini akan masuk ya 875. Oke, sekarang kita lihat dulu net income-nya P. 80 kurang 50 tambah 25 tambah interest revenue. Nah, di sini harus sama ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Ya, net income P sama net income konsol harus sama. 130 kurang 70 kurang 875 kurang 455 ya, kurang 285. Oke, sama ya. 55 815 55 85. Jadi harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Ya. Untuk yang bonds payable. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi.
Ya, berarti jurnal di P kan ada tambahan lagi ya terkait dengan pendapatan yang dia dapat dari anak. Berarti apa? Investment in S ya pada income from S. Ya. Berapa? Ini ya, 2569 2569. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Oke ya. Oke, lanjut return earning sekarang. Return earning changes. Ya, beginning. Return earning beginningnya tadi si S punya berapa? Soal awal. Si S itu return earning beginningnya berapa tadi? 40.000 ya. 40.000. Ya. Sementara di P misalnya ya 200.000. Oke, berarti kita eliminasi yang 40, betul nggak? Ya. Berarti hanya muncul yang punya si P, gitu kan? Oke. Ini kan berarti kan jurnal adjustment dan elimination yang ini kan, ya. Lalu tambah apa lagi? Tambah net income. Net income. Net income berapa? 55 ya dan 29.300. Ya. Oke, berarti di sini ini juga ambil dari atas ya, 55815. Ini dari sini diambil di sini. Lalu dikurangi dividen jika ada. Ya, misalkan di sini dividen dia bagiin katakanlah 10.000, ini dia bagiin 5.000. Oke, dividen berarti yang dieliminasi yang punya anak aja kan? Dividen itu kan debit, maka dia di kredit ya 5.000 ya. Maka di sini hanya muncul yang punya si induk. Oke, berarti kita akan dapat total return earning ending. Oke ya, return earning ending ini. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi return earning akhir pun antara induk dan anak itu juga harus sama. Oke ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang statement of financial position. Ya, atau neracanya bilang ya. Oke, neracanya di sini misalkan ya, dia cuma ada aset misalnya gitu ya. Other aset. Ya. Ya, other aset ya atau aset lah gitu ya. Ya. Asetnya itu ya. Lalu di sini ada apa lagi? Ada investment, betul nggak? Investment in S. Ya, lalu ada investment in bond. Oke, gitu ya. Investment in S-nya berapa di sini? Investment in S-nya ya, awalnya kan ada berapa? Ada 180 ya, 180 ya. Terus oh ya, di sini kan dia CS itu bagian dividen ya. CS bagian dividen 5.000, berarti dia akan jurnal terkait dengan yang dibagiin dividen ya. Oke. Di sini dia dividennya dapat berapa? Dividennya berarti 90% ya. Kali 5.000 kali 5.000. Oke, berarti ya cash pada investment in S. Gitu ya, 90% kali 5.000 ya. Oke. Jadi dapat 4.500 ya. Oke. Terus berarti investment in S-nya tinggal berapa sekarang? Ya. Investment in S-nya berarti pertama kan ada 180 ya. 80 tambah yang dari income from dikurangi dari yang dividen 4.500 ya. Investment in BP. Investment in BP awalnya berapa? Investment in bonds payable ya. Awalnya itu di atas kita lihat ini tadi ya.
35 dikurangi 1000. Ya kan? Oke, 34.000. Lalu di sini nanti ada goodwill ya. Tapi goodwill itu kan cuma ada di konsol. Ya, tadi ada goodwill itu sebesar 10.000. Oke. Di sini langsung aja kita dapat total aset lah gitu ya. Total aset. Nah, ini dulu ya. Lalu equity, liabilities, ya, common stock, ya, return earning, ya, oke. Di sini tadi kan common stocknya berapa? Oh ya, return earningnya kita ambil dari atas ya. Return earningnya kan 245, anak 64300, ya. Common stocknya tadi anak punya berapa? Capital stocknya 150.000 ya, 150.000. Oke, gitu ya. Oke, sehingga nanti di sini ada NCI nanti ya, dapat total liabilities. Di sini termasuk dia punya yang namanya bonds payable. Oke, bonds payable dia tinggal berapa sekarang CS ya? Bonds payable CS itu pertama kan ada 50 terus amortisasi ya. Kurang 1250 kurang 1250 ya. Nah, ini bonds payable yang 475. Lalu dia ada apa lagi? Ada yang namanya interest payable. Ya enggak? Interest payable. Karena kan akhir tahun dia punya interest payable berapa tadi? Si anak interest payable-nya ada 1.600. Dah. Berarti oke. Berarti total liabilitasnya nah ini tinggal kita sesuaikan aja ke atasnya ya. Oke. 263. Oke, ini kita anggap liabilitasnya 0 lah gitu ya. Oke, ini kalau harus 2 ini berarti kita mau samain ya, 263 juga. Kan dia nggak ada. Ya, ini kita anggap 263 aja juga sama ya. Asetnya 263.400. Oke. Ya. 263.400. Terus oh ya, di sini si P juga memiliki apa di sini? Interest receivable berarti ya. Interest receivable. Interest receivable-nya dia tadi punya berapa? Interest receivable-nya dia punya 1120 gitu ya. Oke. Ini 245. Ini anggapannya nggak ada ya. Ini bonds payable nggak ada. Common stock-nya katakanlah 300.000 ya, ini given ya. Oke. 545 berarti di sini ya, di sini harus berapa nih berarti? 545 kurang 236. Ya nggak bisa, sorry. 545 kurang 263. 309 500 ini berarti 309 500 biar sama ya. Oke. Nah, jadi ada yang halnya sifatnya given, ada yang memang harus adjust nih, liabilitasnya kita anggap nggak ada ya. Nah, itu aja. Oke, dapat. Nah, sekarang kita lihat mana yang harus kita eliminasi ya. Ini aset berarti nggak ngaruh ya, berarti langsung 309.500 tambah 263.400 ya. Investment in S berarti harus eliminasi ya. Eliminasi 201.195. Investment in BP ini juga harus eliminasi ya, 34.000. Ini berarti 0, 2 kurang 201 ya. 34 kurang 34. Interest receivable juga harus dieliminasi ya. 1120. Berarti di sini 1120 kurang 1120 karena terkait ya. Oke. Karena bondsnya kan ya yang beli sekarang si anak. Si induk ya. Goodwill ini tetap 10.000 ya. Oke, berarti kita dapat total aset ini semua. Oke, 582.9
Sekarang kita lihat bonds payable-nya. Nah, ini 47.500 berarti hanya kita eliminasi yang bagian yang punya si P. Berarti hanya yang 70%-nya. Ya, berarti kita eliminasi 47.500 kali 70%. Ya, berarti di sini yang muncul hanya yang punya orang luar. Ya, yang 70%-nya udah kita eliminasi. Interest payable di sini kita eliminasi ya terkait dengan interest receivable. Berarti hanya yang punya si induk. Berarti kita eliminasi yang berapa? Kita eliminasi berarti yang 112. Ya, berarti masih muncul 1.600 kurang 112. Common stock berarti ini seperti biasa kita eliminasi berarti yang punya si anak ya. 50 berarti hanya punya si induk yang muncul. Return earning kita ambil dari atas dari 245 ini. Nah, tinggal kita cari NCI. Ya. Berarti sebenarnya NCI itu kan selisih ya. Nanti kan ini harus 582, berarti selisihnya. Tapi bisa kita cari ya. NCI. NCI beginning berarti kan bisa dapat di sini nih. Ya. Di sini berarti NCI beginningnya berapa? NCI beginning 10%, berarti kali berapa? Kali 200.000 ya. Berarti 10% kali 200.000. Nah, ini NCI beginning kita 20.000 ya. Nah, sekarang kita cari NCI. NCI beginning ya. NCI beginning itu ada 10.000 tadi ya, 20.000 ya. Lalu ditambah dengan NCI share. NCI share, nih kita dapat yang ini 2855 dikurangi dengan dividen. Ya, dia dapat 10%. Tadi dividennya berapa? 5.000 ya. Dividen anak 5.000. Ya, berarti 10% dikali dengan 5. Ya. Oke, sehingga kita akan dapat NCI akhir. NCI ending. Ya, ini semua. Oke, 22355. Coba di sini kita taruh ya. 2235. Nah, ini harus sama ya. Oke. Harus 582.900. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Oke, alhamdulillah sama ya. 582.900. Gitu ya. Nah, di sini juga harus sama nih. Ya. Adjustment sama. Ini kan berarti sebenarnya jurnal eliminasi kan? Ini juga harus sama. Ya. Jurnalnya adjustment dan elimination, debit kreditnya harus sama. 263. Oke. Nah, ini coba mungkin ada yang keliru ya. Ini udah sama nih. Ya, berarti oh ya NCI di sini harus kita munculin ya. 22 sekian. Dah, sama ya. 263915. Nah, ini adalah jurnal eliminasi dan adjustment-nya di sini semua. Ya. Jurnal eliminasi dan adjustment-nya di sini semua. 263915, 263915. Ya, mungkin kalau Bu Novi ngajarinnya berarti ininya terpisah ya, di luar dulu baru masukin konsol. Jadi sama aja. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita apa? Kita bikin dalam satu jurnal kan ya begini jurnalnya kan. Nah, ini. Kalau kita buat dalam satu jurnal, yang debit, kredit gitu kan. Oke. Misalkan nih, kalau kita buat dalam satu jurnal kan berarti begini. Berarti jurnal eliminasinya, jurnal eliminasi dan penyesuaiannya, ya. Elimination. And elimination journal, ya, and adjustment. Elimination and adjustment journal, ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini kita jurnal dulu yang debit ya. Yang debit kan ini semua. Nah, ini. Ini yang debit semua. Oke. Ini berarti saya hapus. Oke, ini debitnya berarti kan?
Nah, ini kan berarti jurnal debitnya, betul nggak? Ya. Oke. Kalau dijadiin satu kan seperti ini. Ya. Lalu untuk yang kreditnya, ya, yang kreditnya berarti kan interest expense, ya. Mana lagi interest expense, terus dividen, ya. Apalagi investment in S, ya enggak? Investment in S, investment in BP, ya. Interest receivable, terus NCI, ya. Nah, ini kalau kita jadiin satu jurnal, ya. Interest expense 245, dividen 5.000, investment in S 201. Nah, terus NCI 2235. Nah, ini jurnalnya ya. Nah, ini kan tadi harus sama ya, debit dan kredit. Nah, ini udah cara paling cepat nih ya. Oke. Gitu ya, 263915. Nah, ini jurnalnya nih. Ya, jurnal elimination and adjustment jurnalnya itu di sini. Ya, jadi lebih gampang memang kita masuk ke konsol, baru ini kita kumpulin semuanya. Jurnal-jurnal eliminasinya seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke latihan soal ya.